Hai adik-adik, ketemu lagi kita di channel Belajar IPS. IPS is the best, makin happy. Selamat pagi peserta didik, bagaimana kabar kalian? Baik dan luar biasa. Pagi hari ini kita akan mulaikan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kita. Masih ingatkah kalian akan materi pelajaran kita yang lalu? Ya, benar sekali. Pada pertemuan yang lalu, kita telah belajar peran iptek di dalam kegiatan ekonomi. Mari amati gambar berikut ini. Di zaman now, di era pandemi, sangat viral akhir-akhir ini masakan tradisional yang kekinian, seperti lemper, bakso beranak, bakso buaya, bakso iga sapi. Itu merupakan kreativitas dan inovasi terhadap makanan-makanan tradisional supaya semakin disukai oleh masyarakat, baik itu oleh dalam negeri maupun oleh mancanegara. Karena itu, topik pembelajaran kita hari ini yaitu kreativitas. Tapi sebelum kita membahasnya, jangan lupa subscribe supaya kalian dapat mengikuti materi-materi pembelajaran berikutnya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengertian kreativitas. 2. Menyebutkan ciri-ciri orang kreatif. 3. Menyebutkan tujuan perusahaan melakukan inovasi. Dan yang keempat, menganalisis pengaruh kreativitas terhadap kegiatan ekonomi. Ayo kita belajar. Peserta didik sekalian, salah satu cara suatu produk, barang, atau jasa tetap bertahan di pasaran adalah dengan melakukan kreativitas dan inovasi. Misalnya saja, akhir-akhir ini viral makanan tradisional yang kekinian, seperti lemper yang dibuat seperti sushimi, kemudian bakso yang biasa kita dapati telah kreativitas menjadi seperti bakso beranak, bakso buaya, dan bakso iga sapi. Sehingga memunculkan pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan kreativitas? Pengertian kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Apakah ciri-ciri orang yang kreatif itu? Ciri-ciri orang kreatif adalah 1. Bersifat ingin tahu. 2. Sering mengajukan pertanyaan yang baik. 3. Banyak gagasan dan usul-usul terhadap suatu masalah. 4. Mampu menyatakan pendapat secara spontan tanpa malu-malu. Dan yang kelima, tidak mudah terpengaruh orang lain. 6. Mampu mengajukan gagasan pendapat yang berbeda dengan orang lain. 7. Mempunyai kebiasaan belajar sendiri. 8. Belajar dari kegagalan. Dan yang ke-9, belajar dari pengalaman orang lain. Mari amati gambar berikut ini. Gambar ini adalah produk Supermi. Yang kita kenal dari kita kecil adalah Supermi rasa ayam bawang. Tetapi sekarang muncul Supermi instan rasa goso, goreng rasa soto. Ini merupakan hasil inovasi dari perusahaan itu sendiri. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah tujuan perusahaan melakukan
inovasi terhadap produk Supermi. Adapun tujuan perusahaan melakukan inovasi selain untuk menghasilkan hasil produksi adalah 1. Membuat desain dan model yang menarik selera konsumen. 2. Menghasilkan barang yang berkualitas bagus. 3. Membuat nyaman dan memberi kepuasan pada konsumen. 4. Mempunyai ciri khas dari produk dari perusahaan lain. 5. Produknya memiliki daya guna dan serbaguna. Dan yang keenam, menghasilkan produk dengan harga bersaing. Kreativitas sangat berpengaruh signifikan terhadap kegiatan ekonomi. Nah, peserta didik, silakan kalian menganalisis apakah pengaruh kreativitas terhadap kegiatan ekonomi. Untuk menjawab hal ini, silakan kalian mengadakan pengamatan terhadap usaha kecil menengah yang ada di sekitar kalian, dan kalian mulai menanyakan bagaimana usaha tersebut dapat bertahan hingga sekarang ini. Untuk membuat kalian lebih memahami materi ini, silakan kalian mengerjakan tugas-tugas yang ada di buku paket siswa. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Selamat belajar dan God bless you. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya.